Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi mengenai bimbingan dan konseling. Perkenalkan, saya Fitriani selaku moderator dan pemateri pertama. Tanpa berlama-lama, marilah kita mendengarkan paparan materi. Materi pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling atau BK merupakan bidang layanan profesional yang hadir sebagai respon terhadap kebutuhan manusia yang kompleks dan dinamis. Menurut Prayitno, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Semua perubahan perilaku tersebut merupakan proses perkembangan individu, yakni proses interaksi antara individu dengan lingkungan melalui interaksi yang sehat dan produktif. Bimbingan dan konseling merupakan memegang tugas dan tanggung jawab yang penting untuk mengembangkan lingkungan, membangun interaksi dinamis antara individu dengan lingkungan, membelajarkan individu untuk mengembangkan, merubah, dan memperbaiki perilaku. Materi kedua yaitu hubungan bimbingan dan konseling. Kata bimbingan dan konseling merupakan kata yang tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Tetapi ada juga pendapat bahwa bimbingan dan konseling merupakan kata yang berbeda. Untuk menjelaskannya, penulis menerangkan dengan menggunakan beberapa pendapat para ahli, yaitu menurut Halen, istilah bimbingan selalu dirangkai dengan istilah konseling. Hal ini disebabkan karena bimbingan dan konseling ini merupakan suatu kegiatan yang integral. Konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan di antara beberapa teknik lainnya. Sedangkan bimbingan itu lebih luas, dan konseling merupakan alat yang paling penting dari usaha pelayanan bimbingan. Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh Nana Syaudi Sukmadinata yang menjelaskan bahwa konseling merupakan salah satu teknik layanan dalam bimbingan, tetapi karena peranannya yang sangat penting, konseling disejajarkan dengan bimbingan. Konseling merupakan teknik bimbingan yang bersifat terapeutik karena yang menjadi sasarannya bukan perubahan tingkah laku, tetapi hal yang lebih mendasar dari itu, yaitu perubahan sikap. Dengan demikian, sesungguhnya konseling merupakan suatu upaya untuk mengubah pola hidup seseorang. Untuk mengubah pola hidup seseorang tidak bisa hanya dengan teknik-teknik bimbingan yang bersifat informatif, tetapi perlu teknik yang bersifat terapeutik atau penyembuhan. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa antara bimbingan dan konseling merupakan dua pengertian yang berbeda, karena konseling lebih identik dengan psikoterapi, yaitu usaha untuk menolong dan menganggap individu yang mengalami kesulitan atau gangguan psikis yang serius. Sedangkan bimbingan oleh pendapat ini dianggap identik dengan pendidikan. Materi yang terakhir yang saya akan paparkan yaitu peranan dan fungsi bimbingan dan konseling dalam pendidikan.
Peranan dan fungsi bimbingan dan konseling dalam pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat kita ketahui dan pahami. Bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang holistik dan terintegrasi guna meningkatkan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Pentingnya bimbingan dan konseling dalam pendidikan adalah untuk memastikan bahwa siswa mendapat dukungan yang tepat untuk mengoptimalkan potensi mereka, mengatasi masalah yang mungkin timbul, mempersiapkan diri untuk masa depan, dan mencapai kesejahteraan. Peranan dan fungsi bimbingan dan konseling dalam pendidikan sangat penting dalam membantu siswa menghadapi berbagai tantangan dan mengoptimalkan perkembangan mereka secara holistik. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi utama bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Yang pertama yaitu memberikan bimbingan akademik. Konselor membantu siswi dalam mengelola waktu belajar, merencanakan tujuan akademik, dan meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua yaitu mendukung kesejahteraan emosional dan sosial. Konselor membantu siswa dalam mengatasi masalah emosional seperti stres, kecemasan, dan depresi. Mereka juga membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, membangun hubungan yang sehat dengan teman sebaya, dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga yaitu konseling karir. Konselor membantu siswa menjelajahi pilihan karir, mengidentifikasi minat, bakat, dan nilai-nilai pribadi mereka. Yang keempat, penyuluhan dan pembinaan. Konselor melakukan penyuluhan untuk siswa, orang tua, dan guru tentang berbagai isu terkait pendidikan dan perkembangan siswa. Yang kelima yaitu kolaborasi dengan orang tua dan guru. Konselor bekerja sama dengan orang tua dan guru untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa. Yang keenam, membantu siswa dalam mengambil keputusan. Mungkin itu saja materi yang saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani, dan di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan konseling bagi siswa adalah membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Maka tujuan bimbingan konseling dapat membuat peserta didik bisa meraih kebahagiaan sebagai individu maupun makhluk sosial. Adapun tujuan bimbingan konseling umum dari layanan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan UUSPN tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 2003. Dijelaskan bahwa tujuan bimbingan konseling yaitu mewujudkan manusia di Indonesia yang berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, serta rasa tanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan. Dan materi selanjutnya yaitu tantangan dan solusi dalam bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling BK di sekolah memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan siswa, baik secara akademik, sosial, maupun emosional. Namun, seperti layanan lainnya, BK menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat aktivitasnya. Yaitu yang pertama, kurangnya sumber daya. Banyak sekolah mengalami kekurangan konselor yang terlatih dan berkualifikasi, sehingga tidak semua siswa mendapatkan layanan yang memadai. Fasilitas dan alat pendukung yang kurang memadai juga menjadi kendala dalam pelaksanaan layanan BK yang efektif.
Dan yang kedua yaitu minimnya kesadaran dan pemahaman. Siswa, orang tua, dan bahkan beberapa guru mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya layanan BK, sehingga partisipasi dan dukungan mereka kurang optimal. Dan juga stigma negatif terhadap konseling dapat membuat siswa enggan mencari bantuan. Dan yang ketiga yaitu beban kerja yang tinggi. Konselor seringkali dibebani dengan tanggung jawab yang banyak, termasuk tugas administratif yang mengurangi waktu mereka untuk fokus pada konseling. Rasio konselor terhadap siswa yang tinggi membuat konselor tidak mampu memberikan perhatian yang cukup kepada setiap siswa. Dan yang keempat yaitu keterbatasan waktu. Jadwal sekolah yang padat seringkali membuat kesulitan bagi konselor untuk mengatur waktu pertemuan dengan siswa. Keterbatasan waktu juga menghambat pelaksanaan program bimbingan yang berkelanjutan dan mendalam. Dan yang kelima yaitu variasi permasalahan siswa. Siswa datang dengan berbagai masalah yang kompleks dan beragam, mulai dari masalah akademik hingga masalah pribadi dan sosial, yang membutuhkan pendekatan dan solusi yang berbeda. Adapun solusi yang dapat dilakukan tantangan tersebut yaitu yang pertama, meningkatkan sumber daya. Mengadvokasi penambahan jumlah konselor profesional di sekolah. Mengalokasikan anggaran untuk fasilitas dan alat pendukung BK yang memadai. Dengan meningkatkan sumber daya, ini dapat mempermudah pelayanan bimbingan dan konseling di dalam sekolah. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Mengadakan program sosialisasi dan pelatihan untuk siswa, orang tua, dan guru mengenai pentingnya layanan BK. Mengurangi stigma terhadap konseling dengan membangun budaya yang terbuka dan mendukung. Dan yang ketiga yaitu mengurangi beban kerja konselor. Delegasikan tugas administratif kepada staf pendukung sehingga konselor dapat fokus pada kegiatan konseling, mengatur prioritas tugas konselor dan menyediakan bantuan tambahan saat diperlukan. Dan yang keempat yaitu mengatur waktu dengan efisien. Menyusun jadwal BK yang fleksibel dan terintegrasi dengan kegiatan sekolah lainnya. Memanfaatkan teknologi seperti konseling daring untuk mengatasi keterbatasan waktu dan ruang. Dan yang kelima yaitu pendekatan holistik dan terpadu. Menerapkan pendekatan yang komprehensif dan holistik dalam menangani masalah siswa, melibatkan pihak-pihak terkait seperti guru, dan materi yang selanjutnya yaitu asas bimbingan dan konseling. Dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, ada asas-asas yang dalam melakukannya, yaitu ketentuan yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan itu. Asas-asas yang dimaksud adalah yaitu yang pertama, asas kerahasiaan. Konselor dituntut dan bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan keterangan siswa atau klien yang menjadi sasaran layanan. Data dan keterangan tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh pihak lain selain konselor dan siswa. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan, yaitu menghendaki adanya kesukarelaan siswa untuk mengikuti menjalani layanan yang diperlukan baginya. Dan yang ketiga yaitu asas keterbukaan, yaitu agar menghendaki siswa untuk bersifat terbuka dan tidak berpura-pura baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna untuk pengembangan dirinya. Dan yang keempat yaitu asas kekinian,
menghendaki agar siswa bimbingan dan konseling untuk permasalahannya siswa yang sekarang. Layanan yang berkenaan dengan masa depan atau kondisi masa lalu dilihat dari dampak kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang diperbuat sekarang. Dan yang kelima yaitu asas kemandirian, yaitu menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni siswa diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal dan menerima sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Konselor hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi perkembangan kemandirian peserta didik. Dan yang keenam yaitu asas kegiatan, yaitu menghendaki agar siswa berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Dan yang ketujuh yaitu asas kedinamisan. Usaha pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri siswa, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan ini tidaklah sekedar mengulang hal yang sama, yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke sesuatu pembaharuan, sesuatu yang lebih maju, dinamis, sesuai dengan arah perkembangan siswa yang dihendaki. Dan yang kedelapan yaitu asas keterpaduan. Pelayanan usaha bimbingan dan konseling berusaha memadukan berbagai aspek kepribadian siswa. Di samping keterpaduan pada diri siswa, juga harus diperhatikan keterpaduan isi dan proses layanan yang diberikan. Untuk terselenggaranya asas keterpaduan, konselor perlu memiliki wawasan yang luas tentang perkembangan siswa dan aspek-aspek lingkungan siswa, serta berbagai sumber yang dapat dipergunakan untuk menangani masalah siswa. Dan semuanya dipadukan dalam keadaan serasi dan saling menunjang dalam upaya bimbingan dan konseling. Dan yang kesembilan yaitu asas kenormatifan, yaitu usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum negara, norma ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari. Kenormatifan diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Dan yang ke-10 yaitu asas keahlian. Usaha bimbingan dan konseling perlu dilakukan asas keahlian secara teratur dan sistematik dengan menggunakan prosedur teknik, alat yang memadai. Untuk itu para konselor perlu mendapat latihan secukupnya baik teori dan praktik, sehingga akan dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan yang terbaik. Dan yang ke-11 yaitu asas ahli tangan. Dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling, asas ahli tangan jika konselor sudah mengharapkan segenap kemampuannya untuk membantu siswa, namun siswa belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka konselor dapat mengirim siswa tersebut kepada petugas badan atau lembaga yang lebih ahli. Dan yang ke-12 yaitu asas tuturi handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara konselor dan siswa. Asas ini menuntut agar pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan pada waktu siswa mengalami masalah dan menghadapi konselor saja, namun di luar hubungan proses bantuan bimbingan dan konseling pun hendaknya dirasakan adanya dan manfaatnya pelayanan bimbingan dan konseling itu. Dan itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan dari materi
Yaitu bimbingan dan konseling merupakan aspek penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk mendukung perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karir siswa. Melalui layanan ini, siswa diberikan bantuan untuk mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Bimbingan dan konseling membantu siswa dalam mengelola emosi, membangun hubungan sosial yang sehat, serta meningkatkan keterampilan interpersonal. Ini sangat penting dalam membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sosial yang beragam. Melalui program bimbingan, siswa dapat mengidentifikasi potensi dan minat mereka, sehingga dapat merencanakan jalur pendidikan yang sesuai. Layanan ini juga memberikan strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan prestasi akademik. Bimbingan dan konseling memberikan wawasan tentang berbagai pilihan karir dan membantu siswa dalam merencanakan masa depan mereka. Dengan demikian, siswa dapat mengambil keputusan yang lebih baik mengenai pendidikan lanjutan dan pilihan karir. Guru bimbingan dan konseling memiliki peran sentral dalam menyediakan layanan ini. Mereka harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, empati, serta pengetahuan yang mendalam tentang perkembangan anak dan remaja. Selain itu, kolaborasi dengan orang tua, guru mata pelajaran, dan pihak lain sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.